المحترم دكتور فهد من UITM. السعادة أساتذة من جامعة أحمد دهلان ومن UITM والطلاب المحبوبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Awalan aqulu syukran jazilan ya Ustaz Fahid wa aidan asatidz min jami'ah UITM Malaysia ala qubuli hadha ta'awun bil barnamij tadrib wa musabaqah mudhi'atul akhbar al-arabiyyah بين طلاب UITM. فلذلك في هذه التدريب سنسمع المادة المتعلقة بالعنوان المذكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. سعادة الأستاذة فطرية والأستاذ محمد صلاح والأستاذ أحمد شهيد وأحمد زكي وأساتذتنا الكرام والإخوة والأخوات، صباح الله عليكم جميعا بالخير والمسرات إن شاء الله. أولا أود أن أقدم لكم شكري لكم لحسن تعاونكم، وممكن هناك بعض التقصيرات منا نحن ذلك ما يحصل لدينا الآن من عدم توفر الطلاب، أو قد يكون الوقت غير مناسب قليلا، لكن نحن نكتفي بما هو لدينا الآن. إن شاء الله لو هناك عدد واحد طالب واحد نحن نجري هذا اللقاءات أو هذه الدورات. فنحن لا نريد أن نقول أننا توقفنا بسبب عدم توفر عدد هائل من الطلاب، لكن نريد أن يكون العمل مستمر. لعل يكون هذه بداية خير، يعني نحن نبدأ بعدد، أنا لا أدري إلى الآن كم وصل عدد من المشتركين، لكن نحن لابد أن نشجع الجميع إن شاء الله، نشجع أن هذه نقطة بداية بين UED و UITM. لولا أن هدانا الله salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan dari UITM yang sudah menyempatkan hadir dan mengikuti acara ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin berbagi sedikit terkait dengan bagaimana posisi qiraatul akhbar antara maharatul qiraah dan maharatul kalam. Sudah tampak ya untuk skripnya. Step introduction to modern standard Arabic and colloquial dialect. Jadi sedikit yang akan saya sampaikan terkait dengan lahjah atau colloquial atau disebut juga dengan aksen orang Indonesia biasa sebut logat dan lain sebagainya. Jadi ini akan sangat berpengaruh dalam qiraatul khabar, dan itu semuanya harus disatukan di dalam modern standard Arabic atau kita menyebutnya dengan MSA seperti itu. Oleh Ustadz Ahmad Zaki ya, mungkin saudari Nurul Zarina binti Syahril ini bertanya, silakan. Saya ada satu soalan mengenai baris untuk membaca berita. Adakah perlu untuk membariskan setiap hujung kalimah atau kita boleh stop? Itu sahaja. Baik. Okay. Langsung dijawab oleh Ustaz Ahmad Zaki ya, tentang pembacaan berita. Maaf Nurul Syarina, boleh diulang tak soalannya? Kalau kita, untuk pembaca berita perlu kita ada stop untuk setiap kalimah
ataupun kita kena bariskan setiap baris di hujung kalimah? Baik, untuk pertanyaan itu, ini pertanyaan yang sangat baik nih, sangat semangat sekali nih kawan kita Nurul Syarina ini. Sebetulnya untuk materi itu, tema itu esok ini ada daripada kawan kita, daripada Ukhtina Manda, yang esok akan bagi experience dia terkait dengan technically ya, teknis sekali terkait dengan qiraatul khobar. Tapi kalau boleh saya jawab, dalam penyampaian khobar, dalam penyampaian berita tentunya ada trik-trik atau metode-metode tertentu di mana kita kena stop dalam setiap beberapa kata, tak pasti dalam satu kalimat, tidak pasti dalam satu kalimat, karena bisa jadi karena kan satu kalimat itu kan biasanya kita tengok dalam writing ya, dalam writing itu ada satu kalimat panjang gitu kan. Tak mungkin dalam satu kalimat itu ada sekiranya 7 sampai 10 kata, lalu kita baca seluruhnya dalam satu nafas. Nah, itu ada, saya yakin ada teknik-teknik atau metode-metode tertentu. Tapi karena tadi ini bukan masuk ke tema saya, esok ada langsung daripada narasumber yang ahli ya, karena dia ini orang sudah juara gitu. Atau mungkin langsung dari narasumber Mbak Amanda. Iya, ini ada bersama kita nih ya, Mbak Amanda nih. Ya, silahkan. Kecil. Ya, cek apakah suara saya sudah terdengar? Oke, kepada kawan kita ada Nurul Syarina binti Syahrir. Pertanyaan yang menarik. Untuk teknis daripada membaca berita itu, memang perlu adanya kita berikan, biasanya tandanya seperti slice ataupun garis miring. Tapi kita kena untuk melihat maknanya dulu. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan kita tulis ada berikan garis miring ataupun slice untuk tanda jeda, tapi tidak sesuai dengan makna. Nah, inilah perbedaan ketika kita membaca berita atau membaca teks berita dengan membaca kalimat biasa. Biasanya kan kita membaca misalkan misalkan kita bilang Muhammad pergi ke pasar pagi hari dan dia membeli beras dan roti. Nah, kalau misalkan kita baca dengan metode baca berita Arab atau baca berita pada umumnya, kita perlu ada beri tanda stop ya. Biasanya simbolnya itu garis miring. Jadi misalkan Muhammad pergi ke pasar atau Muhammad pergi ke pasar dengan sesuai intonasi yang mau kita sampaikan. Nah, uniknya banyak pembaca berita khususnya native speaker yang dari Arab, itu kalau kita cari di channel YouTube mungkin beda-beda gitu cara intonasinya, tapi kita akan bahas lebih dalam ketika besok. Jadi I with you ya Kak Nurul Syarina, besok kita ketemu lagi biar kita bahas lebih dalam tentang teknikal membaca berita Arab. Terima kasih. Saja materi yang akan disampaikan oleh Ukhtina Al-Mahbubah, yakni Ukhti Zumratul Manda, dengan tema sharing pengalaman tentang perlombaan qiraatul khobar dan pemutaran video contoh qiraatul khobar. Falyatafaddal 'alaihal mashkur. Arabic News and Care Competition. Seperti yang tadi udah ada introduction dari saya bahwa memang di beberapa universitas ini ada dilaksanakan atau diadakan pertandingan ini, lomba baca berita Arab. Nah, dalam lomba ini memang peserta bertindak selayaknya pembawa berita. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang tuh cosplay ya, cosplay seperti layaknya pewarta berita yang tengah membacakan berita dengan menggunakan bahasa Arab fusha.